Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua dimanapun Anda berada. Ini saya dari perjalanan pulang dari Tanjung Balai Karimun menuju kota Batam. Setelah semalam telah mengisi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Lembah Permai, ya, Kelurahan Darussalam. Saudaraku, saya pada kesempatan pulang ini ingin sedikit berbagi tentang makna bendera, hakikat, makna bendera merah putih dikaitkan dengan bagaimana kesuksesan kita sebagai orang yang berumah tangga. Jadi, saudaraku, merah putih ini bukan hanya melambangkan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, membela bangsa agar tidak mendapat serangan musuh. Yang merah kita ketahui sebagai lambang keberanian, yang putih sebagai lambang kesucian. Tapi yang lebih harus kita pahami dalam konteks rumah tangga, ya, kita juga harus memiliki jiwa merah putih. Apa itu jiwa merah putih? Seorang keluarga, apakah suami, apakah istri, gitu ya, harus memiliki jiwa keberanian kalau untuk membela kebenaran. Saya ulangi, suami istri harus berani kalau memang itu untuk kebenaran. Tapi kalau tidak untuk kebenaran, maka harus berani juga untuk menolaknya. Saudaraku, dalam konteks rumah tangga, satu, merah. Merah ini lambang keberanian. Siapapun di antara kita, mau suami, mau istri, harus memiliki keberanian yang prima. Berani dalam hal apa? Berani dalam hal meraih kesuksesan, tapi juga berani dalam hal menolak keburukan. Dimanapun, kapanpun, siapapun yang ingin sukses, tidak cukup karena pintar, tidak cukup karena alim, tidak cukup karena cerdas, tidak cukup karena sehat. Tapi yang lebih penting dari itu adalah harus berani. Terlalu banyak orang yang menurut kita pengetahuan tidak seberapa, hanyalah tamat SD, tidak sarjana. Mengapa kadang-kadang lebih sukses dari mereka yang sekolah sampai perguruan tinggi, yang sarjana, yang S1, yang S2, yang S3, hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada kemajuan yang berarti. Tetapi mereka yang tidak sekolah, mereka yang pendidikan rendahan, dialah pula orang yang hebat-hebat, memiliki perusahaan, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pemimpin partai, bisa memiliki segalanya. Padahal sekolah pun tak seberapa. Tetapi yang pintar-pintar kemana? Ternyata menurut Bob Sadino ada dua. Kita ingin sukses, dua ini tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, harus pintar. Yang kedua, harus bertindak. Menurut Bob Sadino, orang pintar kebanyakan terlalu banyak pertimbangan untuk bertindak. Sementara orang yang pengetahuannya pas-pasan, yang rendahan, maka dia berani untuk bertindak. Maka kata kuncinya, kata Bob Sadino, pintar itu belakangan saja, bertindak lebih utama. Tentu bagi saya, dua-duanya harus sejalan. Bob Sadino tidak sepenuhnya salah, karena memang faktanya semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin pula banyak niat nganggurnya. Karena dia bekerja ingin yang hebat, walaupun penghasilan tidak seberapa. Dia bekerja tidak mau keluar keringat, tidak mau panas-panasan, karena merasa dirinya sarjana, karena merasa dirinya pintar. Tetapi orang yang tidak sekolahan, yang pengetahuan tak punya apa-apa, dia mau berpanas-panasan, dia mau bercapek-capek,
yang pada akhirnya dia menjadi orang sukses, dia menjadi pemilik perusahaan, menjadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku, ternyata kita untuk sukses harus memiliki lambang merah, berani bertindak, jangan takut dengan keadaan, jangan terlalu nek jere wong Jawa wedi karo anyang-anyangane buta, artinya takut dengan bayangan yang tidak pasti. Maka siapapun saudaraku, sebagai suami, istrimu butuh makan, anakmu butuh sekolah, dirimu harus sukses. Maka supaya sukses, kita sebagai kepala rumah tangga harus berpikir yang cerdas, harus kerja keras, harus ikhlas, dan yang paling penting adalah tuntas. Untuk supaya cerdas, untuk supaya ikhlas, untuk supaya tuntas, itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan yang namanya lambang merah. Begitulah dalam keluarga. Sebaliknya, sebagai seorang istri juga harus memiliki lambang merah, berani. Kalau suamimu pemalas, kalau suamimu tidak mau bertindak, tidak ada salahnya sebagai seorang istri jangan segan-segan menasihati suami dengan cara yang baik. Jangan segan-segan mendorong suami dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang arogan. Yakinlah wahai semua wanita, percayalah semua istri, walaupun engkau tuh nasihati suami, walaupun kau ngomongi suami, walaupun kau nyuruh suami, kalau ngomongnya dengan cara yang ma'ruf, ngomongnya dengan cara yang santun, penuh kasih sayang, terukur, suami tidak akan marah. Uang masalahnya, suami itu akan berani kalau istrinya juga menunjukkan kesetiaan. Suami itu akan nekat kalau istrinya menunjukkan kebutuhan. Suami itu memiliki kekuatan yang prima kalau istrinya juga memiliki kekuatan prima. Ingat, di balik sukses suami selalu ada wanita di belakang. Kalau suami memiliki keinginan yang kuat dan cita-cita yang baik, berani dia, maka bersyukurlah seorang istri. Dan seorang istri tidak boleh menghalangi, tidak boleh menghambat, karena terlalu banyak mimpi suami, cita-cita suami, keinginan suami harus kandas oleh istrinya sendiri. Istrinya kurang nekat, istrinya kurang support, istrinya kurang mendukung. Saudaraku, wahai wanita, karena hakikatnya suami akan memiliki jiwa pemberani. Suami hakikatnya akan memiliki cita-cita yang tinggi ketika istrinya juga mengiringi dengan support, dengan dukungan, bukan dengan pesimis, tarihop optimis, tapi jangan lupa juga dengan doa. Itulah merah dalam keluarga. Tapi jangan lupa, berani harus benar. Seorang istri boleh saja menegur suami, melarang suami, bahkan menghambat suami kalau memang itu niatnya baik. Apa yang saya maksud? Suami meskipun memiliki keinginan tinggi, istri juga harus menegurnya kalau cita-cita suami itu salah. Oleh karena itu, maka berani penting, suci juga sangat penting. Kalau kita hanya sekedar modal berani, kalau hanya sekitar kita modal nekat, tapi kalau pada jalan yang salah, pada akhirnya juga akan hancur berantakan. Wahai wanita, kalau memang ada rencana suami, cita-cita suami, kebiasaan suami yang tidak suci, menjual narkoba, trafficking, perbuatan-perbuatan yang lainnya, perompak dan perampok, koruptor, kerja kotor, itu adalah perbuatan yang tidak suci. Maka seorang istri harus berani juga menghambat suami kalau memang itu tidak benar. Kepada laki-laki, putih melambangkan kesucian. Kita boleh bercita-cita jadi apapun, bahkan kita boleh menjadi pemimpin dunia, hanya menjadi Tuhan saja tidak boleh. Tapi harus suci, harus benar. Melakukan perbuatan yang benar dalam keseharian adalah
Satu, niatkan segala sesuatunya adalah untuk ibadah demi keluarga kita sehari-hari. Itu satu. Yang kedua, pastikan apa yang kita lakukan, hasil yang kita peroleh, diberikan kepada istri, diberikan kepada anak, diimpakkan kepada yang lain, harus sesuatu yang bersih. Jangan sampai hasil keringat kita yang kotor itu diberikan kepada siapapun, termasuk untuk konsumsi diri sendiri. Maknanya hidup ini bukan sekedar berani, hidup juga harus bersih. Kemudian melambangkan merah putih adalah kita harus ikhlas, karena hidup ini pasti akan menemui masalah yang datang silih berganti. Kita maunya A, orang maunya B. Kita maunya C, orang maunya D. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita ikhlas, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tenang. Karena tidak semua harapan itu menjadi kenyataan. Tidak semua keinginan itu nyata adanya. Oleh karena itu, kita harus bersih. Akhirnya saudaraku, membangun rumah tangga dalam konteks bendera merah putih. Begitu kita akad nikah, dilepas oleh orang tua kita, ibarat kita ini mengarungi samudra yang sangat jauh, mengarungi samudra di lautan yang maha luas. Maka tidak ada pilihan bagi kita. Untuk suami sebagai pengemudi, untuk suami sebagai kapten kapal, kalian harus berani menyeberang di lautan yang penuh gelombang. Semakin besar gelombang, insya Allah semakin tingkat kesuksesan paling tinggi. Maka sebagai seorang suami harus benar, harus berani. Harus berani itu karena siapapun yang ingin sukses memang harus berani. Siapapun yang ingin mencapai tujuan harus suci. Jadi berani, suci, berani, suci. Ini satu paket yang tidak bisa dikurangi, yang satu paket yang tidak bisa ditinggalkan. Kepada istri, tolong dukung suamimu dengan gagah berani. Biarkan suamimu memimpin kehidupanmu. Biarkan suamimu mengajakmu kemanapun kau pergi. Begitu akan nikah, kalau misalnya yang ada di Jawa, suamimu ngajak menyeberang Sumatera, ikuti suamimu, nggak usah takut-takut. Begitu akad nikah, suamimu nyebrang ke Kalimantan, ikuti suamimu, jangan takut-takut. Di Kalimantan bumi Allah, di Sumatera juga bumi Allah, di mana-mana bumi Allah, tidak usah takut-takut. Begitu engkau wanita sudah menikah, kemanapun suamimu pergi, ikuti. Tidak usah terlalu takut tidak makan, tidak usah terlalu takut yang macam-macam. Percayalah, Allah di mana-mana akan bersama kita. Catatannya adalah kita tetap berani, jangan takut. Yang kedua, kita harus benar, kita harus suci. Saudaraku dimanapun Anda berada, di atas feri Dumai Lane dari Karimun menuju Kota Batam, saya ingin berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita selalu sehat dan terus menerobos kerintangan dan terus membela kebenaran. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.